Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok DBMS PostgreSQL. Di sini kami akan mempresentasikan tentang cara migrasi pada DBMS PostgreSQL, replikasi pada DBMS PostgreSQL. Setelah itu ada penerapan high availability pada PostgreSQL. Baiklah, di sini ada saya. Di sini nama kelompok ada saya sendiri, Abdi Mutakin, Aprianto Saputra, dan Rizky Putra. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu PostgreSQL. Jadi PostgreSQL ini adalah sebuah RDBMS open source yang menekankan pada pemenuhan standar teknis dan fleksibilitas data. PostgreSQL didistribusikan dengan lisensi bebas atau gratis, sehingga dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan kembali kepada publik secara bebas atau gratis untuk tujuan pribadi, komersial, ataupun akademik. Jadi, PostgreSQL ini sebuah database seperti MySQL, Oracle, dan yang lainnya yang bersifat open source. Jadi, bisa kita dapatkan secara bebas dan secara gratis. PostgreSQL dirancang untuk menangani beban kerja terhadap data dari sebuah mesin menuju layanan web yang diakses banyak orang secara bersamaan. PostgreSQL merupakan sebuah sistem manajemen database yang didesain agar bekerja dengan baik pada sistem macOS server, namun developmentnya juga diperlukan untuk platform Linux, FreeBSD, OpenBSD, dan Windows 32-bit dan 64-bit sampai pada versi PostgreSQL 10. Selanjutnya, mulai dari versi PostgreSQL 11 dikembangkan untuk platform macOS 64-bit dan Windows 64-bit saja. Jadi pada versi PostgreSQL yang 11 untuk yang sekarang itu dikembangkan hanya untuk platform macOS 64-bit dan Windows 64-bit. Jadi untuk sistem operasi yang memiliki 32 bit itu hanya bisa memakai versi PostgreSQL 10 ke bawah. Baiklah, langsung saja. Bagaimana cara memigrasi database PostgreSQL? Di sini kami menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu dbconvert. Nah, jadi di sini kami mencontohkan migrasi DBMS PostgreSQL ke MySQL. Nah, mungkin untuk tampilan aplikasi pihak ketiganya seperti ini. Sini kita klik next saja. Di sini kita new. Di sini saya pernah melakukan migrasi. Nah, di sini kita untuk awalnya di sini ada form. Nah, jadi di sini maksudnya source ini merupakan kita memilih awalnya tuh dari database mana yang yang akan kita migrasikan. Jadi di sini kita menggunakan PostgreSQL. Nah, setelah itu kita mengisi hostname-nya. Di sini saya PostgreSQL saya localhost dengan portnya 5432. Di username-nya itu Postgres. Nah, di sini kita mengisi password dari DBMS Postgres yang kita punya. Nah, jadi di sini saya mengisi passwordnya. Di sini kita tes connection. Apabila muncul connection successful, berarti kita berhasil connect ke database PostgreSQL kita. Nah, di sini selanjutnya, di sini ada namanya database. Nah, jadi di database ini kita pilih database mana yang akan kita migrasikan. Nah, jadi di sini saya mau migrasikan database akademik. Oke. Di sini skema public, kita klik next. Nah, di sini ada tabel. Jadi sini di database yang ingin saya migrasikan kan namanya akademik. Nah, ini ada beberapa tabel di dalam akademik ini. Di sini kita bisa milih mau beberapa tabel atau semuanya yang kita migrasikan. Di sini saya semuanya.
Kita klik OK. Selanjutnya destination. Jadi destination ini tempat tujuan migrasi. Kita mau tuju ke database mana untuk melakukan migrasi. Di sini saya memilih MySQL. Sama seperti tadi untuk connectionnya, karena di sini MySQL saya tidak menggunakan password, jadi kosongkan saja. Bila kita connection successful, berarti kita berhasil mengconnect ke MySQL kita. Oh ya teman-teman, jangan lupa diaktifkan dahulu CMPP untuk MySQL-nya dan juga database untuk PostgreSQL-nya sendiri. Di sini saya menggunakan pgadmin 4. Setelah itu kita di sini destination. Nah, di sini kita buat nama database untuk menampung database kita yang tadi. Jadi di sini saya membuat nama database-nya academic. Oke, kita klik next. Nah, di sini untuk kita klik next saja. Oke, setelah sampai seperti ini kita masuk ke execution. Di sini kita klik commit. Nah, sini biarkan prosesnya berjalan. Setelah itu kita sampai sini proses sudah selesai. Sini bisa kita lihat ada keterangan copying data for table mahasiswa, closing connection, proses complete successfully. Nah, untuk teman-teman bisa dilihat di MySQL-nya. Jadi karena tujuan kita ke MySQL, kita refresh saja. Nah, maka tadi untuk database yang dimigrasikan telah masuk. Sini kita bisa lihat tabel-tabel yang kita migrasikan tadi. Di sini sebelumnya kan dia tidak ada tabel akademik ini. Saya salah tulis. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ada tabel dosen, jurusan, mahasiswa, mata kuliah, nilai yang ada di DBMS PostgreSQL kita. Oke, mungkin itu saja dari saya untuk proses migrasi. Untuk proses replikasinya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai replikasi pada DBMS PostgreSQL di Ubuntu 18.04. Untuk melakukan replikasi, kita membutuhkan dua server. Di sini saya membuat server master dan server slave. Pertama kita akan melakukan konfigurasi pada server master. Lihat sebelumnya kita akan mengecek terlebih dahulu IP address di kedua server. Di server master kita menggunakan IP 192.168.88.130, dan di server slave kita menggunakan IP 192.168.88.131. Kembali ke server master. Sebelum kita menginstal aplikasi PostgreSQL-nya, kita harus menambahkan repositori paket pada PostgreSQL di mesin Ubuntu. Bisa masuk menggunakan perintah. Setelah masukkan alamat PostgreSQL-nya ya. Setelah itu save, Ctrl X, Y, Enter. Selanjutnya kita akan mengimport repository key-nya. Dan selanjutnya kita akan mengupdate paket, sudo apt update. Setelah selesai, selanjutnya kita akan memasang atau menginstal aplikasi Postgre-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi PostgreSQL versi 11 ya. Oke, telah selesai. Di sini kita akan membuat password untuk PostgreSQL-nya. Oke. Sampai langkah ini mulai dari update, memasukkan repository file,
sampai update paketnya tadi. Ini kita akan masuk ke settingan server masternya. Di sini kita akan masuk sebagai super user ke Postgres ya, dengan menggunakan su min Postgres. Selanjutnya kita akan membuat user replikasi. Masuk ke pg underscore hba.konfigurasi. Di sini kita akan memasukkan host replikasinya dan alamat IP server slave-nya. Setelah selesai, Ctrl X, Y, Enter. Kita akan masuk ke selanjutnya kita masuk ke PostgreSQL konfigurasinya ya. Di sini kita akan menghapus dan juga menambahkan. Cari di listan address, kita hapus tanda pagarnya dan kita tambahkan juga IP server masternya di sebelah localhost, 192.168.199.137. Selanjutnya kita cari wall_level, hapus juga tanda pagarnya. Selanjutnya cari max_wall_senders, hapus juga tanda pagar. Selanjutnya cari wall keep segment di bawah max wall senders ya deh, dan ubah 0 menjadi 64. Setelah selesai, Ctrl X, Y, Enter, dan kita akan merestart PostgreSQL-nya. Selanjutnya kita akan men-setting di slave server ya, di server slave-nya. Masuk sebagai super user, dan kita akan menghentikan terlebih dahulu PostgreSQL-nya, systemctl stop PostgreSQL, dan kita masuk ke pg underscore hba.konfigurasi. Di sini kita akan menambahkan host replikasinya dan IP dari server master. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi PostgreSQL. Sama seperti sebelumnya, kita mencari list dan address dan menambahkan IP dari servernya, server slave-nya, dan cari wall level, max wall senders, wall keep segment. Dan untuk di server slave ini kita juga akan mengaktifkan hot standby. Ctrl X, Y, Enter. Setelah selesai, kita akan masuk ke folder varlib PostgreSQL 11 main. Setelah selesai, kita akan menghapus seluruh isi directory dengan perintah itu fm. Di sini selanjutnya kita akan mengcopy data dari server master ke server slave di folder data directory. Setelah selesai, kita akan membuat file recovery.konfigurasi di folder data directory tadi ya. Ada di dalam konfigurasi recovery, kita akan menambahkan data berupa standby mode, primary code info, dan trigger filenya untuk replikasi nanti ya, proses replikasi nanti. Setelah selesai, Ctrl X, Enter, kemudian nyalakan lagi PostgreSQL-nya dengan menggunakan systemctl start PostgreSQL. Kita cek apakah service slave-nya sudah terdeteksi atau belum. Masuk ke dalam Postgre itu super user, PostgreSQL, dan PSQL untuk kita masuk ke ini ya, Postgres-nya. Udah. Di situ sudah terdapat IP dari server slave-nya, yaitu 192.168.188.131. Di sini kita akan membuat tabel apakah sudah bisa dilihat di server slave-nya. Sini dia sudah keluar ya.
tabel yang kita buat di server master tadi. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat database akademik. Sudah muncul juga di server Slave-nya. Nah, ini menandakan kita sudah berhasil replikasi. Kita di server Slave, di database Slave tidak bisa membuat tidak bisa membuat database atau tabel, soalnya perintahnya cuma untuk read only. Kita cuma bisa menambahkan data di server master atau database master. Sekian untuk penjelasan mengenai replikasi pada PostgreSQL. Terima kasih.